Tiga generasi keluarga Bogdanski terdiri dari nenek Danuta, 66 tahun, putranya Krzysztof, 42 tahun, dan menantu perempuannya Bożena, 44 tahun. Putri mereka Małgorzata, 16 tahun, dan putranya Jakub, 12 tahun, tinggal dalam rumah satu atap di Starowa Góra, Provinsi Łódź, Polandia. Krzysztof dan Bożena bertemu saat masih bersekolah bersama dan mereka menikah pada tahun 1985 sebelum menetap di dekat kampung halaman mereka di Łódź di Polandia Tengah. Sebagai hadiah pernikahan, keluarga Bożena menghadiahkan mereka sebidang tanah di Starowa Góra, pinggiran kota kecil Łódź, dan Krzysztof mulai membangun rumah baru mereka di lahan tersebut. Krzysztof sangat sukses dalam pekerjaannya. Dia membiayai pembangunan rumahnya dengan uangnya sendiri, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk menyelesaikannya. Pada tahun 1998, pembangunannya selesai dan keluarga tersebut mulai menetap di rumah itu selamanya. Anak-anak sangat senang memiliki kamar tidur mereka sendiri, dan Bożena sangat senang memiliki taman kecil di halaman. Tidak lama kemudian, pihak rumah juga mengizinkan mereka untuk mengasuh ibu Krzysztof yang sudah lanjut usia. Dia telah membesarkan putranya sebagai ibu tunggal hampir sepanjang hidupnya, dan keduanya cukup dekat. Pada awal tahun 1990-an, Krzysztof dan Bożena menjalankan bisnis baru yang memproduksi dan menjual komponen komputer. Mereka telah menginvestasikan sebagian besar tabungan mereka. Pada awalnya, kinerjanya cukup baik. Mereka tampak sukses secara profesional dan pribadi. Krzysztof menangani sebagian besar bisnis dan keuangan, sementara Bożena mengatur segala kebutuhan di rumah. Dari usaha ini, mereka berhasil menyekolahkan Małgorzata dan Jakub di sekolah swasta di mana mereka berhasil menjadi siswa berprestasi. Keduanya dianggap berperilaku baik dan akrab dengan teman sekelas dan gurunya. Tidak ada satupun yang pernah mempunyai masalah di sekolah, dan tidak ada seorang pun yang melihat tanda-tanda adanya masalah di antara mereka. Keluarga itu memiliki rumah sendiri dan mampu membeli Volvo S70 yang cukup mahal sebagai mobil keluarga. Keluarga Bogdanski memiliki reputasi yang baik dalam komunitasnya dan tidak ada tanda-tanda perselisihan atau pertengkaran antara mereka atau dengan tetangganya. Namun pada akhir dekade, kondisi mereka mulai menurun. Bisnisnya mulai mengalami kesulitan dan keuntungannya menurun drastis, dikarenakan oleh meningkatnya persaingan dari produsen asing yang lebih murah. Pada tahun 2003, keluarga tersebut memiliki hutang yang besar karena Krzysztof meminjam sejumlah uang untuk mempertahankan bisnisnya dan membeli real estate yang ia harap dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Bożena dan Danuta juga mengambil sejumlah pinjaman yang membuat mereka harus menggadaikan rumah tersebut. Bukti menunjukkan Krzysztof juga menghabiskan uangnya di pasar saham dan bertaruh pada lomba olahraga tetapi tidak berhasil meraih kemenangan. Dia mengalihkan bisnisnya ke video game dan film bajakan, tetapi gagal beradaptasi dengan cukup cepat terhadap perubahan pasar. Dia juga mulai meminjam uang untuk mendanai investasi sahamnya. Hutang mereka tampaknya sangat besar. Polisi memperkirakan jumlahnya mungkin mencapai 1 juta zlotys atau sekitar $250.000. Beredar rumor bahwa semua utang ini mungkin telah membuat Krzysztof dan Bożena masuk dalam lingkup pinjaman pasar gelap dan rentenir. Pada tanggal 11 April, Bożena mengungkapkan perasaannya kepada saudara perempuannya, Danuta, melalui telepon. Ia menyatakan bahwa situasi mereka sangat buruk dan dia khawatir tentang apa yang akan terjadi. Sayangnya, dia tidak memberi rincian apapun dan segera mengakhiri panggilan. Sebelumnya, ia memberitahu saudara perempuannya bahwa dia akan mampir untuk mengunjungi dan menjelaskan semuanya. Ini adalah kali terakhir seseorang mengetahui keadaan Bożena dan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, ayah Bożena, Tadeusz, datang mengunjunginya dan anak-anaknya di rumah mereka.
Saat itu, satu-satunya orang yang ada di rumah adalah Christoph yang menjelaskan bahwa Bozena dan anak-anak sedang berada di luar kota. Menurut Christoph, Bozena berpartisipasi dalam beberapa kursus pelatihan di Wrocław, sebuah kota yang berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dengan mobil. Dia berencana meluncurkan toko pariwisata baru sebagai cara untuk memulai kembali karirnya ketika anak-anaknya sudah besar. Karena hari raya Paskah hampir tiba, anak-anak mereka, Malgorzata dan Yakub, ikut bepergian bersamanya untuk menjelajahi daerah tersebut. Thaddeus merasakan ada kejanggalan karena anak-anak tersebut diliburkan dari sekolah selama masa sekolah reguler, bukannya pada hari libur. Namun hal ini tidak menimbulkan kekhawatiran yang serius. Setelah pelatihan Bozena selesai, Christoph dan keluarganya akan berkumpul kembali di rumah beberapa teman lama dan keluarga di Jerman untuk merayakan akhir pekan Paskah. Paskah datang agak terlambat pada tahun itu, yaitu tanggal 20 April, dan Christoph mengatakan bahwa mereka tinggal di Jerman sedikit lebih lama untuk bersenang-senang. Meski begitu, anak-anak harus kembali ke sekolah. Keluarga Bozena tidak menyangka mereka akan pergi terlalu lama. Hanya ponsel yang dapat membantu mereka tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Dalam percakapan yang sama dengan Thaddeus, Christoph mengatakan bahwa dia sedang mengecat loteng dan menyelesaikan beberapa renovasi di dalam rumah. Sementara istri dan anak-anaknya pergi. Untuk menghindari masalah apapun terhadap ibunya, Danuta yang sudah lanjut usia dan sedang sakit dikirim mengunjungi teman-temannya di Chojny, sebuah kota antara Lodz dan Wrocław. Tampaknya dia benar-benar sedang melakukan pembangunan di rumahnya karena para tetangga melihat dia sedang mengerjakan loteng. Bukan hal yang aneh karena Christoph sering melakukan perbaikan rumah. Christoph juga berbicara dengan salah satu teman Malgorzata. Dia bertanya mengapa Malgorzata tidak bersekolah. Christoph mengatakan jika Malgorzata dan Yakub pergi bersama ibu mereka dan akan berencana segera bergabung dengan mereka di Jerman. Salah satu percakapan terakhir yang lain antara Christoph dan keluarga Bozena adalah ketika dia bertemu dengan Danuta. Ketika Danuta tiba, lampu rumah Christoph menyala, tetapi Christoph tidak membukakan pintu rumah tersebut. Akhirnya, Danuta kembali ke kendaraannya dan berulang kali membunyikan klakson mobil hingga Christoph keluar untuk berbicara dengannya. Danuta dan Christoph tampaknya tidak memiliki hubungan baik. Oleh karenanya, Danuta tidak terkejut ketika Christoph secara tiba-tiba tidak mengizinkannya masuk. Apapun masalahnya, Christoph menjaga percakapan tetap singkat sehingga Danuta tidak dapat mengetahui lebih banyak tentang keberadaan saudara perempuan dan kedua keponakannya. Pada tanggal 18 April, tepat pada hari Jumat Agung, seorang tetangga berbicara melalui pagar kepada Christoph untuk terakhir kalinya. Tetangga tersebut kemudian bersaksi bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh selama percakapan tersebut. Christoph menceritakan kisah yang sama, yaitu bahwa anak-anak dan istrinya berada di Wrocław. Ibunya tinggal bersama teman-temannya, dan Christoph berencana menghabiskan hari itu dengan mengecat di loteng. Selanjutnya, Christoph tidak terlihat lagi sejak hari itu. Ketika waktu berlalu, keluarga Bozena menjadi khawatir karena tidak ada satupun dari mereka yang mendengar kabar dari Bozena atau kedua anaknya. Meskipun mereka mengharapkan keluarga tersebut menikmati waktu liburan mereka terkejut karena tidak mendengar kabar dari anak-anak atau ibu mereka pada hari Minggu Paskah. Karena mereka biasanya menelpon untuk mengucapkan selamat hari raya. Ketika keluarga Bozena mencoba menelpon mereka untuk mengucapkan selamat liburan, tidak ada yang menanggapi pesan atau panggilan tersebut. Hari berganti minggu dan tak lama kemudian, terlihat jelas ada sesuatu yang tidak beres. Malgorzata dan Yakub tidak kembali ke sekolah ketika kelas dimulai, dan bisnis keluarga mereka tetap tutup. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan kembali dari perjalanan liburannya. Akhirnya, Danuta melakukan penyelidikan pribadi dengan mencoba melacak teman-teman keluarga tersebut di Jerman yang seharusnya tinggal bersama mereka.
Dia segera mengetahui bahwa ibu Christoph yang telah tua sebenarnya tidak pergi mengunjungi teman-temannya dan menghilang secara misterius. Teman-teman di Jerman sangat bingung karena mereka sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan Christoph atau Bozena. Mereka juga tidak mendengar adanya rencana keluarga Christoph mengunjungi mereka. Akhirnya, setelah hampir 3 minggu tidak ada kontak, keluarga Bozena melaporkan hilangnya kelima keluarga Bogdanski pada tanggal 8 Mei tahun 2003. Investigasi segera dilakukan. Polisi berhasil mengumpulkan hampir setengah lusin volume berkas kasus, masing-masing berjumlah beberapa ratus halaman. Seluruh situasi ini membuat bingung masyarakat. Keluarga tersebut memiliki catatan polisi yang bersih. Christoph dan Bozena dianggap sebagai pasangan yang taat hukum dan terhormat secara sosial oleh tetangga dan kenalan sosial mereka. Fokus penyelidikan tersebut dialihkan pada hutang besar Christoph dan alasan aneh atas kepergian keluarga pada hari-hari menjelang hilangnya Christoph. 3 dugaan tampaknya telah diajukan. Pertama, keluarga itu dihabisi oleh satu atau lebih pemberi pinjaman mereka. Kedua, keluarga tersebut sengaja meninggalkan negara untuk menghindari pembayaran utang mereka dan untuk menghindari tuduhan penipuan. Dugaan terakhir, Christoph menghabisi keluarganya sebelum ia melarikan diri atau mengakhiri hidupnya sendiri. Tubuh anggota keluarga tersebut tidak pernah ditemukan dan tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah dihabisi. Investigasi tersebut melibatkan penggeledahan mendetail di rumah dan properti mereka untuk mencari tanda-tanda bahwa mereka melarikan diri atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Petugas melakukan berbagai tes namun tidak menunjukkan bukti adanya darah di rumah tersebut. Anjing kadaver ditemukan di dalam, tetapi tidak ditemukan bukti adanya tubuh salah satu anggota keluarga di rumah tersebut. DNA menunjukkan bahwa tidak ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda gangguan di rumah, tampaknya keluarga tersebut telah menghilang begitu saja. Pakaian dan barang pribadi mereka masih ada di rumah, termasuk buku harian, dompet, dan telepon Mergozata. Buku harian itu tidak mengungkapkan informasi apapun selain catatan singkat bahwa seorang kenalan ayahnya telah melintasi perbatasan. Namun, dia tidak menyebutkan nama orang tersebut atau menyebutkan perbatasan mana yang dia lewati. Dia mengungkapkan beberapa kekhawatiran jika ayahnya akan pergi atau mengalami masalah. Teh tertinggal di atas meja, dan ditemukan charger telepon yang masih terpasang di dinding kamar Yakub. Barang-barang pribadi termasuk riasan dan sikat gigi masih ada di kamar mandi, dan obat-obatan Denuta masih ada di sana. Piring masih tertinggal di wastafel, serta makanan masih tersimpan di lemari es. Meskipun keadaannya terlihat normal, polisi menentukan bahwa semua memori komputer keluarga telah dibersihkan, namun tidak ada tanda-tanda siapa yang menghapusnya. Polisi penasaran, mengapa Christoph mengecat lotengnya jika dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa Christoph telah mengumpulkan uang sebanyak yang bisa dia akses pada hari-hari sebelum mereka menghilang. Dia telah bertemu dengan pemilik bengkel mobil dan meminjamkan sekitar 60.000 zlotys atau $15.000, menawarkan Volvo S70 miliknya dan berbagai kartu bank sebagai jaminan. Pasangan ini juga telah memaksimalkan jumlah kartu kredit dan bank mereka pada awal April. Tepat sebelum mereka menghilang, 3 bank berbeda telah menghubungi polisi mengenai kecurigaan bahwa keluarga Bogdanski terlibat dalam penipuan pinjaman. Mereka telah mengambil beberapa pinjaman dan hipotek berdasarkan rumah yang sama. Hal ini melanggar undang-undang, namun bank pada umumnya tidak memiliki cukup teknologi untuk mengidentifikasi kejahatan tersebut dengan cepat. Berdasarkan bukti yang ada, polisi yakin keluarga tersebut telah berencana menghilang selama beberapa waktu untuk hanya melarikan diri dari hutang mereka. Karena situasinya, keluarga tersebut memiliki surat perintah penangkapan atas dasar tuduhan penipuan pinjaman. Surat perintah penangkapan tersebut bersifat internasional di mana Interpol juga terlibat. Tidak ada catatan tiket yang membuktikan bahwa keluarga tersebut meninggalkan Polandia dengan menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kapal, atau feri.
Dan jika mereka membeli tiket atau melalui imigrasi, itu bukan atas nama mereka sendiri. Polisi Jerman juga memantau perbatasan dan melaporkan tidak ada tanda-tanda keluarga tersebut memasuki negara Jerman. Ibu Christoph, Danuta, tidak memiliki paspor sehingga menghambat upaya mereka untuk meninggalkan negara tersebut melalui jalur hukum. Polisi Polandia menggeledah berbagai panti jompo dan tempat yang menampung para lansia. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan nenek Danuta di tempat tersebut. Meskipun polisi yakin keluarga itu mungkin menghilang secara sengaja, namun keluarga Bozena tidak meyakininya. Dan meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa keluarga tersebut berencana untuk pergi, tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar meninggalkan negara. Keluarga Bozena juga percaya bahwa Melgorzata dan Yakub akan menghubungi mereka meminta tolong karena mereka sudah cukup umur. Tidak ada surat perintah penangkapan terhadap anak-anak itu, dan mereka hanya terdaftar sebagai orang hilang.